Belum sepekan setelah kembali menduduki kursi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dikabarkan akan segera menarik sejumlah besar pasukannya dari sejumlah negara Eropa. Kemungkinan besar ini adalah upaya Trump untuk mendapatkan dana keamanan yang lebih besar dari sebelumnya. Trump yang dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 pada 20 Januari 2025 lalu, diklaim tengah mempertimbangkan pengurangan sekitar 20% kontingen militer Amerika Serikat di Eropa. Menurut laporan yang dilansir Viva Militer dari kantor berita Italia, ANSA, saat ini ada sekitar 100.000 tentara Amerika yang ditempatkan di Eropa. Jika penarikan berlangsung, maka jumlah pasukan Amerika Serikat di Eropa hanya akan berjumlah 80.000 orang. Tak hanya itu, Trump juga mendesak negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa untuk membayar tentara Amerika Serikat yang masih akan bertugas di sana. Donald Trump tak main-main terkait kebijakannya untuk memerangi imigran ilegal. Keseriusan ini ditunjukkan dengan pernyataan darurat nasional di perbatasan selatan Amerika Serikat yang memisahkan negara itu dengan Meksiko. Ia juga memerintahkan pengiriman lebih banyak pasukan Garda Nasional untuk membantu mengamankan perbatasan. Jumlah terbaru anggota Garda Nasional yang dikirim mencapai 1.500 personel. Mereka bergabung dengan 2.500 pasukan yang sudah berada di sana sebelumnya. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan tindakan ini menjadi sinyal kuat dari Trump kepada seluruh dunia untuk tidak melanggar hukum di Amerika, Rabu 22 Januari 2025. Securing the southern border and deporting illegal immigrants from this country, President Trump is sending a very strong message to people around this world. If you are thinking about breaking the laws of the United States of America, you will be returned home, you will be arrested, you will be prosecuted. Do not come. Pasukan yang dikerahkan di perbatasan akan mendukung penegak hukum melakukan pengawasan penuh, mendeteksi para imigran, serta membantu memasang penghalang fisik. Para pejabat Gedung Putih memperkirakan akan ada tambahan pasukan lagi dalam beberapa pekan mendatang. Meskipun sebagian tentara dipersenjatai untuk membela diri, tetapi tidak ada dari mereka yang boleh menangkap imigran yang melintasi perbatasan. Alasannya Undang-Undang Amerika Serikat melarang militer melakukan kegiatan penegakan hukum di dalam negeri. Meskipun ada beberapa perkecualian seperti undang-undang tentang pemberontakan yang bisa diterapkan oleh presiden. Undang-undang itu memungkinkan militer melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan di dalam negeri untuk membantu menghentikan apa yang disebut Trump sebagai invasi. Adapun pasukan tambahan itu telah menerbangkan ribuan imigran ilegal ke negara asal mereka. Dua penerbangan pertama berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025 pagi dan mendarat di Guatemala. Perdana Menteri Luxembourg Luc Vrieden mengatakan, Uni Eropa harus memiliki tentaranya sendiri. Hal tersebut diungkapkan Vrieden di tengah kekhawatiran Donald Trump akan menarik keamanan Amerika Serikat untuk Eropa saat dirinya kembali ke Gedung Putih. Mengutip The Telegraph, Vrieden dalam pidatonya di Polandia mengatakan, langkah pertama menuju militer bersama dapat diambil oleh koalisi yang bersedia di antara negara-negara anggota. Kita perlu membahas perlunya tentara Eropa. Tentara yang sepenuhnya terintegrasi dan dapat dioperasikan dengan NATO dan mitra yang kuat dan sangat diperlukan bagi sekutu Amerika Utara kita, katanya pada Senin malam, menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat yang menegangkan. Invasi Rusia yang tidak dapat diterima ke Ukraina telah menjadi peringatan, tambah pemimpin salah satu anggota pendiri Uni Eropa. Dia juga bilang, Uni Eropa membutuhkan lembaga yang mendorong dialog dan demokrasi. Dan mereka perlu didukung oleh kemampuan untuk mempertahankan prinsip-prinsip kita, tegasnya. Pernyataan Vrieden dilakukan saat Eropa
yang bergantung pada Amerika Serikat untuk keamanannya, bersiap menghadapi kemungkinan Trump menjabat sebagai presiden untuk kedua kalinya. Para pemimpin Eropa khawatir bahwa kandidat dari Partai Republik itu dapat menarik diri dari NATO jika ia merasa anggota aliansi lainnya tidak cukup membelanjakan uang untuk pertahanan. Mereka juga khawatir Trump dapat menghentikan persenjataan dan bantuan ke Kiev dan berpotensi memaksa Ukraina, negara kandidat untuk bergabung dengan Uni Eropa, untuk menegosiasikan perjanjian damai yang tidak adil dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia. Sebaliknya, kemenangan Kamala Harris akan dilihat sebagai kelanjutan dari status quo. Uni Eropa telah memiliki kelompok tempur multinasional yang masing-masing beranggotakan 1.500 personel sejak tahun 2007, tetapi kelompok-kelompok ini tidak pernah dikerahkan. Fakta bahwa hal itu gagal di masa lalu seharusnya tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mencoba lagi. Karena dunia tempat kita tinggal telah berubah, begitu pula sifat ancamannya, kata Frieden. Beberapa waktu lalu, Trump sempat bertemu dengan para pemimpin negara-negara Eropa. Saat itu, Trump menyatakan akan mengurangi kehadiran militer Amerika Serikat di benua biru. Namun demikian, langkah ini adalah siasat Trump untuk menaikkan dana keamanan yang harus dibayar oleh negara-negara Eropa. Di sisi lain, para tentara Amerika yang bertugas di Eropa berada di luar tanggung jawab Angkatan Bersenjata Amerika Serikat atau US Armed Force. Sebab biaya bagi seluruh tentara Amerika yang ada di Eropa tidak ditanggung oleh warga negara Amerika Serikat yang membayar pajak.